Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Guru. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Pak Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini anak-anak akan didampingi oleh Pak Guru belajar di tema 1, subtema 1, namun dengan pokok bahasan SBDP. Anak-anak masih ingat tidak dengan materi yang dijelaskan oleh Bu Ira di video sebelumnya terkait dengan keberagaman budaya? Pak Guru ingatkan sekali lagi ya, Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, mulai dari keberagaman suku, rumah adat, tarian tradisional, alat musik daerah atau alat musik tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Nah, salah satu keberagaman budaya tadi itu adalah tarian tradisional atau tarian daerah. Salah satu dari kalian pasti ada yang suka atau hobi menari kan? Atau mungkin pernah menonton tarian tradisional. Nah, berkaitan dengan tarian tradisional, pada video kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak belajar tentang tari daerah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui dasar gerak tari dan unsur-unsur tari. Nah, berbicara tentang tarian daerah, ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan tarian daerah? Nah, tarian daerah adalah tarian yang dibuat atau menjadi ciri khas khusus di daerah tertentu ya. Jadi, tarian tersebut menjadi ciri khas suatu daerah. Di daerah lain berbeda lagi bentuk tariannya. Nah, itulah yang disebut dengan tarian daerah atau bisa kita juga sebut dengan tarian tradisional. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin mempelajari suatu tarian daerah, anak-anak harus mengetahui yang namanya unsur-unsur tarian. Ada yang tahu apa saja itu unsur-unsur tarian? Nah, unsur-unsur tari itu ada dua ya. Yang pertama itu namanya unsur utama, kemudian ada yang namanya unsur tambahan. Sekali lagi ada dua ya. Yang pertama itu disebut sebagai unsur utama, kemudian ada yang disebut dengan unsur tambahan. Nah, anak-anak, apa saja yang termasuk ke dalam unsur utama tarian? Nah, yang termasuk ke dalam unsur utama tarian itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah wiraga, yang kedua itu wirama, yang ketiga itu wirasa. Nah, apa itu wiraga? Nah, yang dimaksud dengan wiraga itu adalah si penari mampu melakukan gerak tari yang dinamis dan estetis, yang artinya gerakannya yang lemah gemulai, kemudian gerakannya itu indah, enak dilihat oleh para penonton. Itu yang namanya wiraga. Kemudian unsur yang kedua itu adalah wirama. Nah, di mana dalam setiap tarian itu ada musik pengiringnya. Jadi agar tarian itu enak ditonton perlu adanya musik pengiring atau lagu pengiring. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu adalah wirasa. Nah, wirasa di sini dimaksudkan si penari itu harus menjiwai tariannya. Artinya, jika si penari sudah menjiwai tarian yang ditarikan, pesan dari tarian tersebut bisa tersampaikan kepada para penonton. Jadi, itu yang dimaksud dengan wirasa. Jadi, ada 3 dalam unsur utama. Sekali lagi Pak Guru ingatkan ada 3, yaitu wiraga, kemudian wirama, dan wirasa. Nah, kemudian ada unsur tambahan sekarang. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam unsur tambahan? Nah, ada 5 yang termasuk ke dalam unsur tambahan. Yang pertama itu adalah tata riasnya. Jadi penari itu harus berias supaya tampilannya cantik.
Dan kemudian ada kostumnya, jadi tidak boleh pakai pakaian sembarangan kalau sudah pentas. Jadi harus ada kostumnya biar sesuai dengan bentuk tariannya. Nah, yang ketiga itu pola lantai. Yang dimaksud dengan pola lantai itu adalah tempat-tempat posisi-posisi para penarinya, bentuk tariannya. Nah, dan kemudian selanjutnya setelah pola lantai itu ada panggung. Jadi kalau menari itu tidak boleh di sembarang tempat. Kalau mementaskan tarian harus ada panggungnya. Nah, panggungnya itu juga harus diatur supaya tariannya itu bisa dilihat oleh para penonton. Nah, yang terakhir yang termasuk ke dalam unsur tambahan itu adalah properti. Nah, properti itu adalah sesuatu yang dibawa oleh penari. Misalnya penari tersebut membawa kipas. Kalau kita contohkan tari piring, penarinya membawa piring, ada yang membawa payung. Nah, itulah yang dimaksud dengan properti tari. Jadi ada 5 unsur tambahan tersebut ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang gerak dasar tari. Kalau tadi unsur-unsurnya kan sudah, sekarang gerak dasar tari. Nah, gerak dasar tari ini juga berkaitan dengan unsur-unsur tari. Dalam anak-anak melakukan gerak dasar tari, unsur-unsur tari itu juga harus diperhatikan, terutama dalam unsur utamanya. Ya, jika mementaskan tariannya, baru kita perhatikan unsur tambahannya. Ya, anak-anak, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh gerak dasar tari. Ya, tarian ini akan diiringi dengan lagu dari Jawa Tengah, yaitu lagu Lir Ilir. Nah, nanti Bu Ira akan memberikan contoh bagaimana gerak dasar tari tersebut dengan menggunakan iringan lagu dari lagu yang berjudul Lir Ilir. Anak-anak bisa sambil membaca buku di buku Bupena kalian di halaman 9. Di sana juga sudah dijelaskan contoh atau gambar dari gerak dasar tari yang menggunakan lagu Lir Ilir tersebut. Nah, Nana, itu tadi contoh gerak dasar tari yang sudah diiringi dengan lagu Lir Ilir yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah adalah mempraktekkan gerak dasar tari tersebut bersama orang tua kalian di rumah. Nah, jika nanti kita sudah bertemu di sekolah, anak-anak akan Pak Guru ajak untuk mementaskan sebuah tarian. Jadi, semangat berlatih ya. Kita ketemu di sekolah nanti, kita akan melakukan pentas tari. Nah, anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.